Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasih jannati Allahumma amin. Berkata penulis kitab yaitu Mbah Syekh Muhammad Nawawi Banten rahimahullah ta'ala dalam kitab atau pasal pembahasan puasa dari kitab Kasyifatus Saja. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun puasa, di mana rukun yang pertama adalah niat, kemudian rukun yang kedua adalah tarku muftir, menghindari pembatal puasa, dan ini masih membahas rukun kedua ya, menghindari pembatal puasa, karena cik membahas pembatal terus ya. Maka di sini beliau mulai membahas pembahasan yang lain. Beliau mengatakan qala masih di bawah furu ya. Furu itu berarti apa? Cabang masalah. Beliau mengatakan qala ya'lam, ketahuilah anna minal aini gitu ya. Anna minal aini khabar isim anane kok. Ya, anna minal aini, bahwasanya termasuk dari ain adalah ad-dukhanul haditsu, rokok kontemporer, rokok modern. Dalam artian rokok modern ini modern zaman ini Mbah Nawawi Banten. Jadi ya rokok kretek gitu loh. Maka rokok itu termasuk apa? Ain. Termasuk ain, termasuk sesuatu yang berwujud. Al-ana yang sekarang, di zaman beliau. Ya, di zaman beliau. Mbah Nawawi Banten kan wafatnya tahun berapa? Iya, Sintra, iya, itu 1316 ya, berarti kurang lebih 100 tahun yang lalu. Ya, jadi beliau sudah, karena rokok itu kalau nggak salah ya, sekitar sejarahnya rokok itu sekitar 100 atau 150 tahun yang lalu. Jadi zaman beliau juga sudah ada rokok, dan beliau mengomentari termasuk ain adalah ad-dukhana. Afan, tadi tak waca apa Bang? Dukhonu ya. Dukhana, dia isimnya anna. Ad-dukhana al-haditha al-ana torof. Al-musanna al-musamma yang dinamakan bit-tutun. Ya, bit-tutun. Jadi rokok itu ada beberapa bahasa. Ini zaman nanggone kitab lawas. Rokok itu kadang dibahasakan dengan dukhon. Rokok ya dibahasakan dengan dukhon. Bahkan ada satu kisah gitu ya, ada satu kisah ketika rokok baru-baru muncul, ada seorang santri yang tanya pada ulama. Di dalam Al-Quran katanya tidak meninggalkan sesuatu apapun di dunia ini kecuali pasti ada penjelasannya. Sekarang dunia ini di zaman itu baru-baru digemparkan dengan masalah rokok. Nang Quran ono rokok tak? Kemudian kata syekhnya tadi, kata gurunya tadi, beliau mengatakan nang Quran ada rokok. Maka beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'tis sama'u bidukhanin mubin. Pada hari di mana langit akan datang bidukhanin mubin, dengan dukhon yang jelas. Dan rokok kebetulan bahasa lainnya rokok adalah dukhon. Dukhon sebenarnya asap, cuma karena sudah diserap dengan bahasa yang baru sehingga rokok pun diartikan dengan dukhon, karena rokok memunculkan asap. Bahasa yang kedua adalah at-tutun. Bahasa yang lain, tutun. Ya. Bahasa yang ketiga, rokok itu kadang dalam kitab disebut dengan tambak. Berasal dari kata tembakau. Karena memang bahan utama rokok adalah tembakau. Kemudian beliau mengomentari, ini komentar yang menarik. Setelah beliau menyebut rokok, nanggone kitabnya apa? Beliau mengatakan la'anallahu man ahdatsahu. Semoga Allah melaknat orang yang menemukan rokok ini. Jadi beliau melaknat orang yang
menemukan rokok. Kayak endo tapi ngelaknat dong kan rokok. Ya, aku lihat ini memang jadi perdebatan dari para ulama. Ya, masalah rokok itu. Masalah halal haram makruh. Perdebatan yang panjang. Ada banyak kitab. Tapi di sini beliau fokus pada apa? Punya rokok ini termasuk pembatal puasa karena dia masuk ain, kemudian ketika disedot, maka dia masuk ke dalam jauf. Maka dia ain, dukhon, masuk ke dalam kerongkongan, ke dalam tenggorokan. Maka ketika orang merokok di siang hari, apapun jenis rokoknya, yang penting dia ada asapnya, maka itu membatalkan puasa. Dan beliau melanjutkan qala fa innahu, sesungguhnya rokok itu Tuhan, sesungguhnya rokok itu minal bid'ai al-qabihati, termasuk bid'ah yang sangat keji. Jadi beliau mensifati rokok itu dengan sesuatu yang semoga, kata beliau, semoga Allah melaknat orang yang menemukannya, dan mensifati rokok sebagai apa? Bid'ah yang keji. Maka kata beliau fayuftiru bihi, maka batal dengan rokok tersebut. Ya. Poso rokokan batal poso. Ya. Kemudian beliau menyebutkan satu kisah. Jadi ada seorang ulama namanya Ziyadi. Ziyadi ini, Imam Az-Ziyadi, di awal-awal munculnya rokok, beliau berpendapat rokok ini tidak membatalkan puasa. Karena beliau memandang ya ini seperti orang yang berjalan di tanah berdebu, kemudian dia ketika berjalan ngelek betuk lah, ngelek betuk. Jadi wong ngelek betuk batal lah gak? Ya enggak. Nah, namanya orang di jalan. Maka asap juga sama. Dalam artian beliau menganggap karena dia nggak sampai ada wujudnya gitu. Tapi beliau sendiri nggak ngerokok. Karena beliau nggak ngerokok, maka nggak ngerti. Beliau cuma ngelihat dohirnya saja. Akhirnya ada santrinya datang kepada Ziyadi. Kemudian nggak rokok. Santri ini nggak rokok. Kemudian rokoknya itu sudah dises gitu loh. Tapi di zaman beliau itu sudah ada busanya, duduk kretek, tapi sing wis ono busane iku. Maka ketika beliau bawa santrinya bawa rokok tadi, rokok sudah dises, kemudian disuwek busanya. Ya, dan beliau mengatakan orang yang menghirup rokok itu sebenarnya semua asapnya masuk. Jadi saringan ini nggak ada fungsinya. Saringan ini nggak ada fungsinya. Jadi dia itu cuma ya memang mungkin mempersempit, cuma tetap hampir semuanya masuk. Dan dia itu ain, buktinya apa? Di busanya pasti bekas. Iya, di busanya pasti bekas. Busa rokok itu kan kalau ngemaring rokok kan mesti ono kuning-kuning. Kalau dibiarkan dia akan mengeras. Karena efek nanti. Maka akhirnya Al-Imam Az-Ziyadi merubah fatwanya. Setelah tahu hakikat rokok, maka beliau mengatakan kalau sekarang kalau begitu saya merubah fatwa bahwasanya rokok membatalkan puasa. Oleh karena di sini disebutkan ceritanya. Beliau mengatakan qala waqad afta Ziyadi, dan telah memberikan fatwa Ziyadi awalan, fatwa pertamanya bi annahu la yuftir, bahwanya rokok itu enggak membatalkan. Taib li'annahu, karena beliau itu kayaknya salah ketik ini, duduk gak ono adzina kok gak ono. Iya, dihapus saja. Li'annahu lam yakun gitu. Li'annahu, karena beliau lam yakun ya'rifu, belum mengetahui hakikat daripada rokok. Karena beliau sendiri gak ngerokok. Gitu kan. Ya, jari-jari ini ya kan gitu. Falamma ra'a atharahu, ketika beliau melihat bekas dukhon tadi, bekas asapnya, bilbu sati, di busa rokok itu, allati yushrabu biha, yang mana
rokok itu dihisap melalui busa tadi, roja'a, maka beliau mengoreksi fatwanya, wa afta, dan memfatwakan fatwa yang baru, bi annahu yuftiru, bahwasanya rokok itu membatalkan puasa. Ya. Nah ini mencakup rokok apapun, ya, mau rokok kretek, mau rokok busa, ataupun mungkin rokok vape, atau mungkin yang lainnya, apa namanya, yang rokok sisa, ya, maka semuanya sama. Baik, selesai masalah rokok. Berikutnya qala, walau kharajat, kalau seandainya keluar, maq'adatul mabsuri, benjolan maq'adah itu benjolan wasir, ya, benjolan wasir. Summa adat, kemudian benjolannya balik masuk, ya, orang yang punya penyakit ambeien itu kan kadang ada benjolan di ujung duburnya, ya, kemarin sudah kita bahas, ya. Kalau seandainya benjolan jati keluar kemudian masuk lagi, lam yuftir, tidak membatalkan. Kenapa? Karena dia bukan berasal dari dalam, dia itu benjolannya berada di ujung daripada dubur, jadi dia, ya, sebenarnya bagian daripada dubur itu. Olehnya tidak membatalkan. Dia kan ain masuk lagi ke dalam jauh, tidak, karena dia bukan berasal dari dalam atau bukan berasal dari luar, tapi berada di situ, gitu. Iya, bagian dari itu. Baik, dan beliau mengatakan wa kadza in a'adaha, demikian juga jika memang sengaja dimasukkan lagi, iya, dimasukkan lagi, alal as-sahih, menurut pendapat yang paling kuat, littirarihi ilaihi, karena ada kebutuhan, ibtirar, ya, ada kebutuhan, ilaihi, untuk hal tersebut, ya. Baik, selesai masalah wasir. Masalah berikutnya, qala, walau asbaha, kalau seandainya orang berada di pagi hari, maknanya di pagi hari ini berada di waktu subuh, maknanya sudah waktunya puasa, wa fi famihi khaitun, kemudian di mulutnya masih ada benang, muttasilun bi jaufihi, yang bersambung sampai ke perutnya, dengan syarat, ya, benangnya tadi ngeleler, duduk nang jero ini, ya, soalnya memang yang jero hukum jero. Kemarin awakmu takok, bagaimana kalau misalkan orang dipasang di otaknya sesuatu atau masang ring jantung, yang berarti nang jero itu sudah hukum jero, jadi nggak ada pengaruh. Ini sebagian nang jero, sebagian nang jopo, sebagian nang jero, sebagian nang jopo. Makanya beliau mengatakan, kalau seandainya orang berada di waktu subuh, di mulutnya itu ada benang, muttasilun bi jaufihi, yang benangnya itu sampai ke dalam tubuhnya, ya, kemudian ngeleler, gitu, ya. Baik, maka beliau mengatakan ta'aradu alaihi, maka berdampak pada dirinya as-saumu, puasanya, was-sholatu, dan sholatnya, li butlanihi, dengan kebatalan puasanya, bibtilaihi, ketika dia menelan semuanya, li'annahu, karena benang tadi, atau karena orang itu akala amdan, sama seperti makan secara sengaja. Kan ini benang kan leler, situ nyambung jero, situ nyambung jopo, sing jopo kan hukum jopo, sing jero hukum jero. Kalau dia telan kan, berarti menelan sesuatu yang di luar tubuhnya, maka batal. Dan kata beliau, wa binas'ihi, demikian pula batal ketika dia mencabutnya. Kenapa kok batal kalau dicabut? Li'annahu istiqa'atun, karena itu sehukum dengan muntah. Karena apa? Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya, ditarik, ya. Itu kan dua kondisi, ya. Berarti dilek batal, ditarik batal. Ya pun itu jarno ngelewer sampai buko.
Kata beliau, wa butlanuha, dan batalnya sholat. Puasa nggak batal, tapi batal sholat. Kalau dibiarkan, puasa nggak batal, selama nggak ada yang tertelan ya, atau nggak ada yang keluar. Dibiarkan nggak batal puasa, tapi sholat beda. Kata beliau, wa butlanuha, dan batalnya sholat, atau wa butlaniha, ya, atof nangoni li butlani, wa butlaniha, dan batalnya sholat. Kalau dibiarkan, puasa nggak batal, tapi kalau dia sholat, sholatnya nggak sah. Tapi kenapa? Litisolihi binajasatil batin, karena dia bersambung di anggota yang menyentuhnya pada saat sholat dengan najis. Karena dalam perut kan najis. Kalau benang masuk, kemudian dia ngeleler, dia bukan hukum dalam, hukum luar. Yang di luar ini bersambung dengan sesuatu yang di dalam najis. Ya, sesuatu yang najis. Ya. Maka sama halnya misalkan seperti orang, ya, memegang ketika sholat, ya, memegang tali gini, kemudian nyambung, misalkan nanggone kiri misalkan, kiri di dalamnya digojeli gitu. Ya, tentu saja basah ya, karena basah itu atau dengan najis, maka batal. Karena syarat sahnya sholat adalah suci, dan tidak boleh ada sesuatu yang berhubungan bersambung dengan tubuhnya dan dia najis. Maka kalau ini berarti dia menyambungkan sesuatu dengan najis, maka batal sholatnya. Ya. Baik. Terus pertanyaannya, terus apa yang harus dilakukan? Nek dijarno batal posone, nek ditarik batal posone. Ya, ini gini, kalau dibiarkan, kalau ditelan kan? Kalau ditelan, puasa batal, sholat nggak batal, ya kan? Ya, karena setelah itu kan sudah masuk hukum dalam kan? Puasa tapi batal sudah. Ditarik, puasa batal, sholat nggak batal. Tarik terus sholat nggak masalah. Dibiarkan, puasanya nggak batal, sholatnya batal. Jadi gak sholat. Apa yang harus dilakukan? Beliau mengatakan, qala Zarkashi, berkata Zarkashi, wajaba alaihi nas'uhu, maka yang wajib bagi orang itu adalah menariknya, au ibtila'uhu, atau sekalian menelannya. Jadi yang wajib adalah dia harus membatalkan puasanya. Kenapa? Muhafadzatan ala sholati, untuk menjaga keabsahan sholatnya. Karena sholat dalam satu hari ada 5, puasa sekali bisa diqadha, dan itu termasuk udzur. Maka dijaga apa? Dijaga sholatnya. Ya, lebih diutamakan sholat daripada puasanya. Dan beliau mengatakan qala li anna hukmaha, karena hukum sholat itu aghladu, lebih berat min hukmi shaumi, daripada hukum puasa. Dan juga sholat adalah rukun Islam kedua. Ya. Baik. Dan beliau menyampaikan kenapa kok lebih berat? Liqatli tarikiha, karena bolehnya membunuh orang yang tidak sholat. Dunaha, tanpa tidak puasa. Dalam artian, kalau orang nggak mau sholat, boleh dihukum bunuh. Orang nggak mau sholat, boleh dihukum. Tapi orang nggak mau puasa, nggak boleh dihukum bunuh. Mentok adalah dipenjara, ditahan, nggak boleh makan minum. Jadi dia nggak boleh dihukum bunuh. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya hukum sholat lebih berat daripada hukum puasa. Baik. Beliau mengatakan qala walihadan, dan oleh karenanya la tutroku, maka tidak boleh ditinggalkan sholat itu bil udhri, dengan udhur. Bi khilafihi bihi, berbeda halnya puasa bihi dengan adanya udhur, maka boleh ditinggalkan. Puasa sakit, puasa sakit perut misalkan, ya lapar yang sangat-sangat lapar sampai gak kuat apa-apa misalkan, sakit sampai perutnya sakit, bolehkah dia batal puasanya? Boleh, karena sakit. Tapi sholat, orang sakit sesakit-sakitnya itu wajib sholat. Ya iso adek, ya lungguh, besok lungguh, turu. Ya. Kemudian bahkan
nggak bisa tepat waktu, boleh dijamak. Kan gitu. Tapi puasa enggak, puasa merasa sakit sudah boleh batal nanti qadha. Salat enggak. Ya. Baik. Hal ini idza lam yata'atta, jika tidak mungkin lahu baginya qat'ul khayti, memotong benang itu. Min haddidz zahiri, dari bagian luar, minal fam, dari mulutnya. Haddidz zahir minal fam itu adalah makhraj ha. Haddidz zahir itu makhraj ha. Jadi oleh tengah-tengah tenggorokan, duduk diketok nanggone jero lambe itu, tapi rada mlebu. Jadi di makhraj ha itu. Kata beliau, hal ini jika memang tidak memungkinkan untuk memotong di pangkal tenggorokan ini. Tidak memungkinkan motong benangnya gitu loh ya. Iya, nang gini. Jadi kalau tidak memungkinkan, pilihannya tadi batalkan puasa untuk menjaga sholat. Fa in ta'atta, jika memungkinkan, bisa misalkan ya, ada dokter atau apa, dia bisa untuk memotongkan. Jadi dipotong pas itu di tengah-tengah itu. Jadi motongnya itu ketika dipotong, yang dalam ikut hukum dalam, yang luar ikut hukum luar. Jadi sudah nggak ada masalah. Jika memungkinkan, fa in ta'atta wajabal qat'u, maka wajib untuk memotong. Wa batala'a, dan dia boleh menelan ma fi haddil batini, apa yang berada di bagian dalam. Karena yang sudah lewat tadi itu masuk bagian dalam, maka sudah dihukumi hukum dalam. Wa akhraja ma fi haddidz zahir, dan mengeluarkan apa yang di bagian luar. Nah, sudah selesai. Ya, nggak ada masalah. Jadi puasanya aman, sholatnya aman. Itu kalau memungkinkan. Baik. Wa idza ra'a maslahatas shalah, dan apabila dia memperhatikan atau lebih memilih atau menjaga kemaslahatan sholat, fayan bagi, maka hendaknya an yabtali'a, dia tetap menelan saja al khayta, benang itu, wala yukhrijuhu, dan tidak perlu mengeluarkannya. Kenapa? Li alla yu'addi, supaya tidak memberikan dampak ila tanjisi famihi, untuk menajisi mulutnya. Ya, menajisi mulutnya. Ya. Baik. Oh, di sini dijelaskan ya. Ini batasan batin dan zahir. Beliau mengatakan qala Ziyadi, berkata Ziyadi, wal batin, dan batasan batin minal halqi, dari halq, dari tenggorokan, adalah makhrajul hamzati, tempat keluarnya huruf hamzah, wal ha'i, dan ha. Maka ini bagian jadi kalau di makhrajul huruf yang paling atas ini makhraj ha, tengah ini ain, kha, itu tengah. Paling bawah itu ha dan a, paling bawah. Nah, ini adalah batas batin. Ya, batas batinnya apa? Makhraj hamzah dan ha tadi. Dunal kha al-mu'jamati. Al-mu'jamah itu istilah dalam penulisan zaman biyen. Zaman biyen karena wong nulis basa Arab iku gak gawe titik. Ya, terus ya pembedaan antara kha ambek ha. Tulisannya gak ada titik kabeh. Kalau dia mau nulis kha, diberikan penjelasan setelahnya. Pokoknya ini dibaca kha. Meskipun nggak ada titiknya, nanti orang tahu. Gimana tahunya? Dengan memberikan rumus. Rumusnya apa? Kalau disebut mu'jamah, itu berarti ada titik. Kadang disebut mu'jamah, kadang disebut mankutoh. Ya. Jadi misalkan ini ya, dunal kha'il mu'jamah. Biyen iku kha iku gak titik ndri. Jadi dunahail mu'jamah gitu. Jadi orang dunahail mu'jamah, oh dunakha, itu ah. Kalau tanpa titik, maka disebut muhmalah. Ya, muhmalah. Misalkan ro ambil zai. Ya, ro ambil zai. Orang dulu nggak nulis pakai titik, tapi diberi penjelasan. Nek kana titik disebut muhmalah, nek ana titik disebut mu'jamah. Maka di sini dunal kha'il mu'jamah, bukan yang makhraj kha yang mu'jamah. Wa kadzal muhmalah, demikian juga bukan makhraj kha yang muhmalah, berarti ha. Tutuk kha ya tutuk ha, soalnya ini ha ndukur. Kalau kha bagian tengah.
Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, ya intaha. Intaha itu berarti selesai penukilan, gitu ya. Selesai penukilan dari kalamnya Ziyadi tadi. Baik. Masalah lain, titik ya, masalah lain. Beliau mengatakan qala, walau adkhala, kalau seandainya dia memasukkan duburahu ke dalam duburnya, au udhunahu atau ke telinganya, udan, semacam kayu, tongkat kecil atau yang semisalnya. Wa asbaha shaiman, kemudian dia berada di pagi hari dalam kondisi puasa. Tsumma akhrajahu, lalu dia keluarkan ud tadi, kayu kecil tadi, ba'dal fajri, setelah terbitnya fajar. Lam yuftir, maka tidak batal. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas tentang masalah hukum korek kuping. Mu'tamad pada Syafi'i dia membatalkan puasa. Tapi Imam Ghazali memandang tidak batal selama tidak ada tetesan cairan. Taruhlah kita mengikuti pendapat Mu'tamad pada Syafi'i yang mengatakan bahwasanya korek telinga ketika masuk ke dalam telinga membatalkan puasa. Bagaimana kalau dia korek telinganya gurung narik wis adzan subuh. Jadi kalau dilepas ini masih ada korek telinganya, tapi sudah adzan. Apa yang kata beliau? Kemudian baru ditarik, bukan dimasukkan loh ya, baru ditarik setelah adzan subuh. Kata beliau lam yuftir, tidak batal. Tidak batal. Ya. Taib. Li'annahu, karena itu yushbihul istiqa'ata, mirip dengan keterpaksaan untuk muntah. Ya, keterpaksaan untuk muntah. Bikhilafil khayti, berbeda halnya dengan benang tadi, kama maros, bagaimana sudah lewat. Jadi menurut beliau tidak batal. Baik. Berikutnya. Walau syaribal khamra. Ya, naudzubillah. Kalau seandainya ada orang minum khamr lailan, malam hari, poso-poso Ramadan mendem, wa asbaha shaiman, pas subuh dia puasa, sahurnya khamr misalkan, naudzubillah. Kata beliau lam tajib alaihi al istiqaatu, maka tidak wajib atasnya untuk memuntahkan khamrnya. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Meskipun diterima tagak poso nih, mesti secara fikih ada kewajiban untuk memuntahkan khamr, meskipun yang dimakan, yang diminum adalah barang haram. Ya. Kemudian masalah yang lain. Walaisa minal istiqaati, dan tidak termasuk hukum muntah. Ya. Qata'un nukhamati, memotong dahak. Ya, atau apa istilahnya ya? Memotong dahak ya. Jadi nganu dahak gitu ya. Anil batin, dari bagian dalam rongga tenggorokannya, ila zahir, menuju ke batasan zahir tenggorokan bagian atas. Fala yadurru alal asahi, maka tidak memudaratkan puasa, maksudnya tidak memudaratkan menurut pendapat yang paling sah, mutlaqan, secara mutlak. Ya. Sawaun, sama saja, qala'aha, dia mengeluarkan nukhamah tadi, dahak tadi, min dimaghihi, dari bagian atas kepala, ya. Jadi mungkin dahak yang berada di hidung atau yang semisalnya, amin batinihi, atau dahak yang berasal dari bawah, ya, misalkan dari dalamnya tenggorokan, ya, dodo misalkan dari dada. bitakar ruril hajati ilaihi, karena keterulangan kebutuhan ilaihi untuk melakukan hal itu. Fayurakhasu fihi, maka diberikan rukhsah, ya, maka diberikan rukhsah. Jadi di sini membahas masalah apa? Dahak ini
Kalau misalkan masih di bagian tenggorokan, ya, misalkan dari atas hidung atau dari dada, kalau di bagian tenggorokan, masih di bagian tenggorokan, belum sampai mulut ya, tapi masih di bagian tenggorokan, meskipun tenggorokan bagian atas, ya, maka tidak masalah, ditelan lagi nggak masalah, maksudnya dimasukkan nggak masalah, ya. Kemudian beliau mengatakan qala amma law nazalat, adapun kalau misalkan dahak itu turun min dimaghihi, dari bagian atas kepala, binafsiha, karena keinginannya sendiri, maksudnya dia turun sendiri, maksudnya apa ya, jadi kita nggak ngeluarkan, jadi mengalir dewe ke tenggorokan misalkan, wastaqarrat fi haddidz zahir, kemudian dia berdiam di tenggorokan bagian atas, atau ya, kana biqalbihi su'alun, di dalam dadanya ada batu riak gitu ya, fayarmi dzalika, kemudian dia keluarkan itu, fala ba'sa bihi jazman, maka tidak masalah ya secara pasti ya, dalam artian ya tidak ada masalah dalam hal ini, tidak membatalkan puasa. Ya. Au baqiya fi mahallihi, atau dia tetap berada di tempatnya, misalkan yang dahak ya, misalkan dari kepala tetap di kepala, yang dari ini tetap di dada misalkan, maka nggak masalah, fakadzalika, maka tidak masalah. Fa in ibtala'a, meskipun dia menelannya ba'da khurujiha, setelah hal itu keluar, wastiqraruha, dan bertempatnya dahak tadi, fi dzalika, di dalam perkara itu, al hadda ya, di batasan ya, fi dzalikal haddi, afan ya, fi dzalikal hadd ya, wastiqraruha ya, tak ulangi, fakadzalika, pembahasan lain, demikian juga jika dia menelannya ba'da khurujiha, setelah keluarnya dahak, wastiqraruha, dan dahak tadi berdiam, fi dzalikal haddi. Nah, haddi itu batalnya dzalika. Fi dzalikal haddi, di batasan itu, aftara jazman, maka membatalkan puasa. Baik. Jadi intinya gini, kita jelaskan dulu. Dahak atau ingus ya, ini menurut Mu'tamad Madzhab Syafi'i dan juga beberapa yang lain seperti Hambali kalau nggak salah, ini dilihat jika dia itu keluar secara otomatis, dalam artian kita sakit atau apa, dan belum mencapai area mulut, dan memungkinkan kita untuk membuangnya, maka wajib dibuang. Kalau ditelan lagi bisa membatalkan puasa. Kalau ditelan lagi. Demikian pula kalau sengaja kita keluarkan. Jadi pokoknya selama dahak atau apa itu, ya ingus ya. Kemudian sudah mencapai area mulut, kemudian kita telan lagi, maka itu membatalkan puasa ketika memungkinkan untuk membuang itu. Di idokno misalnya, ketika memungkinkan. Kecuali kalau nggak memungkinkan. Ya, kecuali nggak mungkin. Seperti misalkan dalam sholat, membuang gimana, sulit. Ya, dipakaian juga ya opo gitu ya. Maka ditahan lah. Kemudian tiba-tiba tanpa sengaja ketelan misalkan, tanpa sengaja nggak masalah. Baik. Itu kalau sudah mencapai area mulut. Tapi kalau masih di area tenggorokan, di belakang tenggorokan, kadang kan ini ngerasa gini kan, tapi nggak sampai mulut, ini langsung dilek mlebu gitu. Maka ini tidak membatalkan secara mutlak menurut semua mazhab. Tapi dalam hal ini mungkin akan kesulitan bagi orang yang mungkin sedang mengidap pilek atau mungkin batuk, akan kesulitan. Maka secara pribadi, pendapat pribadi, kita bisa mengikuti mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah berpandangan dahak atau ingus tidak membatalkan secara mutlak,
meskipun sudah mencapai di mulut dan ditelan lagi. Maka kita bisa mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam kondisi memang butuh. Dalam kondisi memang apa? Butuh. Nah, itu inti dari pembahasannya. Baik. Maka beliau mengatakan qala fal matlubu, maka yang diminta minhu darinya hina idzan ketika itu an yaqta'aha. Dia memutus daha itu min majroha dari tempat mengalirnya. Wa yamujjaha dan melepehnya. In amkana jika memungkinkan. Hatta la yasilu minha syai'un ilal batin, supaya tidak masuk ya, mencapai dari nukhamah tadi sedikit pun daripada nukhamah tadi ke batinnya lagi. Nah, itu milik apa? Milik muntahan, karena itu berasal dari dalam. Jadi ketika sudah mencapai mulut, maka kemudian ditelan ya batalkan. Ya. Dan ini turunan masalah dari istiqoah. Turunan masalah dari apa? Istiqoah. Masalah muntah-muntah itu. Baik. Beliau mengatakan kalau wa minal istiqoati, dan termasuk hukum istiqoah muntah. Ikhraju dzubabatin, mengeluarkan lalat. Ya. Angop misalkan, laler mlebu, lep. Wa shalat ila makhrajil ha'il muhmalah. Yang mencapai di makhraj ha, sudah mencapai tenggorokan. Laler ya, wah, mencapai tenggorokan. Tanpa sengaja kelek. Kalau tanpa sengaja kelek bisa masalah. Tapi ini diriakno. Akhirnya dikeluarkan lagi. Kata beliau fayuftiru bidzalika mutlaqan, maka batal secara mutlak. Ya. Tapi kata beliau wa yajuzu ikhrajuha, dan boleh tapi mengeluarkan itu tadi ma'al qadha'i, tapi tetap harus apa? Mengqadha. In dharrahu baqa'uha, jika memudaratkan keberadaan lalat tadi di apa? Tenggorokan. Ya. Baik. Kurang halaman ini. Sini. Iki 15. Coba separuh ya sini. Jadi separuh. Dari sini. Pas separuh pas. Terus papat 5. Coba ge yo. Tasik kuatan. 6. Makane kalau masih kok iki kok nek pas ada entek gak apa. Iya. Karena itu bahasa sawah lho. Iya. Baik. Sisanya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, "Tsumma alam." Lalu ketahuilah masalah lain. Masalah sekarang beliau masalah istimna, mengeluarkan air mani secara sengaja. Anal istimna, bahwasanya istimna biyadihi, baik dengan tangannya sendiri, au biyadi zaujatihi, atau dengan tangan istrinya, au jariyatihi, atau dengan tangan budak perempuannya, yuftiru bihi, tetap membatalkan puasa. Walau bihailin, meskipun ada penghalang. Maksudnya tidak langsung kulit ketemu kulit. Karena titik poinnya adalah keluarnya air mani gitu. Haitsu kana amidan, selama dia sengaja, aliman, mengetahui hukumnya, mukhtaron, dan dia tidak dalam kondisi terpaksa. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa mahallul iftari, dan posisi batalnya ini, posisi membatalkan puasa, bilam sil basyarati, dengan menyentuh kulit, idza kanal malmusu, jika yang disentuh, yan kudu, menjadi batal, lamsuhu, menyentuh orang tadi, al wudu'u, wudunya. Ya, jadi di sini masalah ya, poin. Tadi kan sudah kemarin disebutkan dan membatalkan puasa adalah keluarnya air mani dengan sentuhan. Baik. Dan beliau menyebutkan syaratnya yang disentuh itu adalah orang yang membatalkan wudhu kalau disentuh.
Nah, kemarin saya kasih contoh misalkan dia gandeng ibunya. Dan ibunya kemudian keluar air mani, maka tidak batal. Maka tidak batal. Kenapa tidak membatalkan wudu? Dan beliau mengatakan walau farjan mubanan. Meskipun itu adalah farji yang terpotong. Ya. Meskipun dia farji yang terpotong. Haitsu baqiya ismuhu, selama dia tetap disebut farji. Ya. Selama dia disebut farji. Amma adapun malayan kudulam suhu dzalika, kulit atau sesuatu yang tidak menjadi batal menyentuhnya wudunya, dzalika kembali pada wudu ya, wudunya kamahromihi, seperti menyentuh mahram kemudian keluaran mani fala yuftiru, maka tidak batal bilamsihi, dengan menyentuhnya, wa in anzala, meskipun keluar mani. Haitsu, di mana fa'ala dzalika, dia lakukan itu lisyafaqati, karena rasa kasih sayang, wal karomati, dan pemuliaan, karena dia mahramnya, karena dia bukan mahalu syahwah kan gitu. Dia bukan mahalu syahwah. Kemarin syaratnya apa? Ma'a syahwah. Ya. Kalau sama mahramnya enggak ada unsur semacam itu. Tapi kata beliau, mungkinkah orang menyentuh mahramnya kemudian keluar air mani dan batal wudunya? Batal puasanya. Kata beliau, memungkinkan ketika dia menyentuh mahramnya tapi dengan syahwat. Makanya beliau mengatakan bikhilafi, berbeda halnya. Ma idza fa'ala dzalik, apabila dia melakukan hal itu, maksudnya menyentuh mahramnya meskipun tidak membatalkan wudu, tapi tiba-tiba misalkan dia melakukan air mani bisyahwatin, tapi dia menyentuh dengan syahwat, ya, maka membatalkan puasa. Baik. Wa mithlu dzalika, dan yang semisal itu maksudnya semisal itu ini kembali kepada tidak membatalkan ya. Al-udwul mubanu, anggota tubuh yang terpotong. Misalkan ada tangan orang lain, tangan ketok misalkan, tangan potong. Tangan bukan mahram, kemudian kita pegang. Kemudian tiba-tiba keluar air mani. Fala yuftiru, maka tidak batal. Bilamsihi, dengan apa? Dengan menyentuhnya. Walau bisyahwatin, meskipun dengan syahwat. Sawaun, sama saja, kana bihailin, dengan adanya penghalang, amla atau tidak. Baik. Sekarang mungkin akan jadi pertanyaan, kalau tadi menyentuh mahram nggak ada syahwat, keluar mani nggak batal. Sekarang menyentuh potongan tubuh manusia bukan mahramnya, dengan syahwat, keluar mani nggak batal. Apa yang membedakan? Karena yang tadi masih berwujud manusia, dan selama dia berwujud manusia, syahwat nafsu masih ada kemungkinan untuk ada. Tapi kalau potongan tubuh manusia, nggak mungkin orang punya syahwat lagi. Ya, nggak mungkin. Ya. Taib. Berikutnya, wa mimma la yanqudu lamsuhu al-wudu, dan termasuk yang tidak menjadi batal menyentuhnya wudunya, ya, atau bisa juga kita baca wa mimma la yanqudu lamsuhu al-wudu'a. Lamsuhu jadi fa'ilnya, wudu'a jadi maf'ulnya ya. Wa mimma la yanqudu lamsuhu al-wudu'a, termasuk perkara yang tidak membatalkan menyentuhnya tadi wudu. Ya. Kok ilah ya? No ilah ya. Kayak ilah nih hapus sendiri, kate ilah. Oh, al-amrod, astagfirullah. Iki berarti gak ono iki nih, gak ono hamzah ini, sorry Bu. Hamzah nandukur al-amrod. Jadi bentuk dewi. Hamzah pertama nih. Iya, jadi bentuk dewi al-amrod. Al-amrodu al-amrodu al-jamilu. Ada dalam kitab fikih zaman biyen ono istilah amrod. Amrod itu apa? Amrod itu anak kecil, pemuda, yang dia itu saking tampannya mirip cantik. Saking tampannya mirip cantik. Jadi itu amrod. Ya. Dan kata para ulama dulu,
amrot ini asyaddu fitnatan minan nisa. Lebih menfitnah daripada perempuan. Karena perempuan zaman dulu ketutup apa? Itu ya. Jadi ada amrot karena dia yaitu tadi amrot itu adalah anak-anak atau mungkin bukan anak-anak, ya mungkin sudah agak besar gitu ya. Tapi saking gantengnya itu koyok wedok gitu. Saking gantengnya wedok. Itu amrot. Itu banyak pembahasan asal amrot itu. Termasuk yang tidak membatalkan wudu kan amrot ya, karena dia hukumnya laki-laki kan ya. Al amrodul jamil, amrot yang tampan. Fala ya betulu saumun, maka fala ya betulu saumun, maka tidak batal puasa. Man anzala bilamsi, orang yang keluar air mani dengan menyentuhnya. Wa in kana bi syahwatin, meskipun dengan syahwat. Wa bila hailin, dan tanpa adanya penghalang. Kenapa? Li'annahu laisa mahallan li syahwati, karena itu bukan tempatnya syahwat. Bi khilafil mahram, perbedaannya kalau mahram tadi. Kalau mahram ya misalkan kakak atau misalkan adik ya, sudah besar misalkan. Kata beliau fa innaha mahallun laha. Dia tetap menjadi tempat syahwat fil jumlati secara umum. Meskipun secara hukum khusus mereka tidak dihukumi ada syahwat ketika menyentuhnya. Baik, berikutnya beliau mengatakan qala tsumma lam, kemudian ketahuilah annal wati'a, bahwasanya orang yang menjima ya, menjima istrinya, in alat alaihil mar'atu, jika istrinya yang berada di atas. Ini kalau barari 18 plus sih. Wah, bahaya ini. Jadi kan tahu Israel. Walam yahsul minhu harakatun, dan tidak ada dari si suami pergerakan sama sekali. Suaminya diam. Suaminya apa? Diam. Walam yunzil, dan tidak mengeluarkan air mani, kata beliau lam yuftir, tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Loh, kenapa? Bukankah ini jima? Baik. Maka kita baca lanjutnya. Amma adapun idza anzala, jika sampai keluar air mani, fa innahu, maka sungguhnya dia yufsidu saumahu, maka membatalkan puasanya. Kal inzali bil mubasyarati, seperti keluarnya air mani dengan sentuhan. Fima dunal farji, dengan selain farjinya. Ya. Baik. Maksudnya di sini perlu diberikan penjelasan ya. Maksudnya di sini adalah ketika seorang suami itu ya tidak dalam posisi sadar. Tidak dalam posisi apa? Sadar. Ya, kemudian bangun-bangun ternyata seperti itu. Ya. Maka ini tidak membatalkan. Ya, maka tidak membatalkan, kata beliau. Tapi kalau sampai keluar air mani, maka apa? Batal. Ya, maka apa? Batal. Wa yabtulu bihi saumun aw wa yabtulu bihi saumu kullin, dan batal puasanya setiap minal fa'ili, dari fa'il, wal maf'uli bihi, dan maf'ul bihi. Jadi fa'il dan maf'ul maksudnya adalah suami istri, pasangan tadi. Iya, pelaku dan yang korban. Iya. Wa illam yahsul dukhulun, meskipun tidak sampai masuk, dalam artian ini dia tidak sampai berhubungan suami istri, tapi dia menyentuh saja ya. Atau mungkin dia si istri tadi yaitu berada di atas, kemudian suaminya berada di bawah, kemudian sampai keluar, maka apa membatalkan? Wa illam yahsul dukhulun li jami'il hasyafah, meskipun yang masuk bukan seluruh bagian daripada hasyafah zakarnya.
meskipun cuma sedikit saja, tapi sampai keluar air mani, maka batal dua-duanya. Li'annahu yasduqu alaihi, karena ketika itu dibenarkan atasnya usulu ainin, masuknya ain ilal jaufi, ke dalam jauf. Ya, ilal jaufi, ke dalam jauf. Maka si perempuan batal karena dia memasukkan ain ke dalam jaufnya. Si laki-laki batal karena dia mengeluarkan air maninya. Tapi kalau misalkan si laki-laki posisinya maf'ul bihnya, ya, dia tidak dalam artian, ya, dia cuma diam saja. Misalkan dia tidur atau apa, ya. Yang bayar kafaroh siapa? Kan kalau jima berarti harus kafaroh kan. Terus yang bayar kafaroh siapa? Beliau mengatakan wala kafarota ala rajuli, dan dalam posisi tadi tidak ada kafaroh bagi laki-laki. Jadi laki-laki tidak berkafaroh. Kenapa? Li'adamil fi'li, karena tidak ada pergerakan sama sekali dari dirinya. Dia secara asal dia tidak sadar. Bal alal mar'ati faqat, akan tetapi kafarohnya itu untuk si perempuan. Ya. Baik. Dan beliau mengatakan qala wa tuftirul mar'atu, dan batal puasanya perempuan, dan batal perempuan bi'idkhaliha, dengan dia memasukkan zakaran mubanan, zakar yang terpotong. Zakar yang terpotong. Baik. Wa aksuhu, dan demikian juga sebaliknya. Dan demikian juga sebaliknya. Ya. Wala syai'a, dan tidak ada kewajiban atau tidak ada hal apapun ala sahibil farjil mubani, bagi, ya, ini nggak tahu gimana membayangkannya gitu ya. Tawakuknya itu terlalu tinggi. Suatu negara ada. Ya. Dan tidak ada kewajiban apapun atas pemilik farji perempuan, ya. Al-mubani, ya, atau kemaluan yang terpotong, min zakarin, dari laki-laki, au unsa, atau perempuan, ya, atau perempuan. Khilafan, berbeda halnya, lima tawahamahul aghbiya'u, apa yang diprasangkai oleh sebagian orang yang tidak tahu, minatul labi, dari penuntut ilmu. Baik. Nah, dalam artian gini, masalah secara ringkasnya tentang masalah hubungan suami istri, yang perlu kita pahami adalah adanya unsur kesengajaan. Kalau misalkan dua-duanya sengaja, maka itu membatalkan puasa. Dua-duanya sengaja, itu membatalkan puasa. Baik. Kalau sekarang yang sengaja perempuan, laki-laki nggak sengaja, maka perempuan batal, laki-laki nggak batal, kecuali kalau sampai keluar air mani. Ya, karena di sini tidak ada kesengajaan sama sekali. Ya. Baik. Nah, demikian pula kata beliau tadi, kalau misalkan seorang wanita memasukkan benda lain, ya, atau bahkan itu kalau farji terpotong, dimasukkan ke dalam farjinya, zakar terpotong dimasukkan ke dalam, batal puasanya. Demikian pula kalau misalkan ada laki-laki yang dia memasukkan zakarnya ke dalam farji yang terpotong, ya, kemudian sampai keluar air mani, maka batal. Maka bisa batal karena yang keluar mani. Baik. Nah, ini sekarang terakhir. Watsalitsuha, rukun yang ketiga. Ya, selesai tentang membatal puasa. Sekarang rukun ketiga, apa itu shaimun, orang puasa. Jadi rukun puasa ada 3 kata beliau. Yang pertama niat, yang kedua adalah tarku muftir, meninggalkan pembatal puasa. Yang terakhir, yang ketiga adalah shaim, ya, orang yang puasa. Qala Suwaifi, berkata Imam Suwaifi, addu shaim huna ruknan, dan menyebutkan puasa, orang yang berpuasa di sini sebagai satu rukun, li adami wujudi suratin,
Karena tidak ada atau tidak mungkin terwujud gambaran lisaumi untuk puasa fil khariji di bayangan manusia, ya, tanpa adanya orang yang berpuasa. Kama fi nahwil bai'i, seperti jual beli. Apakah bisa terbayangkan bagi kita adanya jual beli tanpa ada orang yang jual? Nggak bisa. Atau tanpa ada yang beli? Nggak bisa. Sama juga mungkin tak sampaikan, misalkan tak tambahkan, misalkan contohnya sendiri ghibah, ngerasani. Pasti ada dua. Ada pembicara, ada pendengar. Apakah terwujudkan dalam pikiran ghibah terjadi tanpa ada yang mendengar? Nggak bisa. Atau ghibah terjadi tanpa ada yang berbicara? Nggak mungkin. Demikian pula puasa. Maka tidak terwujudkan, tidak terbersihkan adanya puasa tanpa ada orang yang puasa. Sama seperti tidak adanya jual beli kalau tanpa ada penjual atau pembeli. Bi khilafi nahwi shalah, perbedaannya dengan sholat. Perbedaan dengan sholat, ya. Meskipun tidak melihat orang sholat, orang masih bisa membayangkan sholat. Meskipun tidak ada orang sholat, orang masih bisa membayangkan sholat. Tapi kalau nggak ada penjual, apakah bisa membayangkan orang jual beli? Nggak bisa. Demikian puasa. Kalau nggak ada orang puasa, gimana membayangkan puasa? Puasa itu adalah meninggalkan sesuatu. Kudu ono wong sing gak lapo-lapo, kan gitu. Kudu ono wong. Oleh karenanya dalam pembahasan fikih sholat, orang sholat itu nggak masuk rukun. Rukun sholat kan nggak ono orang sholat gak. Tapi di puasa kata beliau disebutkan termasuk rukun puasa orang yang puasa. Ya. Beliau mengatakan qala li anna laha suratun fil khariji. Ya, li anna laha, karena laha pada sholat. Karena dia sholat itu memiliki gambaran fil khariji di benak orang. Yumkinu ta'alluquha, yang memungkinkan gambaran sholat tadi masih terbersihkan wa tasawwaraha dan atau wa tasawwuruha, dan masih bisa terbayangkan biduni ta'alluq biduni ta'akuli musallin, ya, tanpa membayangkan adanya orang yang sholat. Dalam arti tanpa membayangkan orangnya, ya, kan mengetahui gerak-geriknya kan itu, ya, maka masih memungkinkan, ya, untuk dibayangkan kalau misalkan apa sholat. Tapi kalau puasa tanpa ada yang puasa nggak bisa terbayangkan, ya. Baik, ya, selesai. Insya Allah pembahasan berikutnya masuk pada masalah kafaroh dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Allah ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.